Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Maroko, yang terhormat guru-guru SDN 2 Maroko, dan yang saya banggakan anak-anak murid dari SDN 2 Maroko. Puji dan syukur tidak lupa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, baik itu sehat ringan maupun sehat dalam. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi pembelajaran mendalam atau deep learning dan coding dan KKK yang diselenggarakan oleh SDN 2 Maroko Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut tahun 2025. Susunan acara pada kesempatan kali ini yang pertama adalah acara pembukaan, di mana pembukaan ini dibuka dengan bacaan basmalah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dan sambutan ditutup dengan doa dan dilanjut kepada materi atau sosialisasi pembelajaran mendalam dan coding. Untuk mengefektifkan waktu, Bapak Ibu mohon izin hari ini bersama-sama kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara sosialisasi dimulai. Semoga berjalan sebagaimana mestinya, lancar tanpa apapun. Dilanjut kepada acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas Ibu Hopimah dipersilakan. Para tamu undangan yang saya hormati, dipersilakan. Komite Sekolah SDN 2 Maroko kepada Bapak Maman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Maroko, yang saya hormati Bapak dan Guru SDN 2 Maroko, yang saya hormati ibu-ibu, orang tua murid SDN 2 Maroko, dan anak-anak yang hadir SDN 2 Maroko. Pada hari ini kita melaksanakan
pembelajaran yang mendalam. Yang tentunya ini sudah menjadikan aturan pemerintah yang harus kita junjung tinggi, apresiasi, bahkan untuk mencerdaskan bangsa ini. Karena bangsa tidak akan maju tanpa anak didiknya cerdas. Oleh karena itu, saya selaku Komite Sekolah SD 2 Maroko berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak dan Ibu Guru, terutama kepada pemerintah Indonesia yang telah menganjurkan dan melaksanakan acara seperti ini untuk pembelajaran dalam. Kenapa? Karena pada saat ini kita dituntut harus bisa melaksanakan tentang digitalisasi. Bukan cuma kita bisa belajar seperti biasa, tapi kedua itu kita dituntut karena masa ini masa kurikulum merdeka. Oleh karena itu, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Semoga harapan dari komite sekolah dan tentunya seluruh orang tua murid berharap anak-anak itu menjadi lebih cerdas, lebih efektif, lebih punya kemampuan, apalagi dari anak yang soleh dan soleha, anak yang berguna buat bangsa, negara, terutama buat agama. Semoga dengan saya ini menjadikan negara Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi, terutama SDN 2 Maroko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kepada sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Maroko, yaitu Bapak Dian Ahdian SDN. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komite SD 2 Maroko, yang terhormat Bapak Ibu Guru selaku pengajar, pembimbing, fasilitator di masing-masing kelas, dan tak lupa orang tua murid yang saya banggakan karena telah mendukung anaknya untuk sekolah SDN 2 Maroko. Tak lupa perwakilan siswa-siswa, siswi yang hadir di sini. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kamu sekalian, dan ini murid dari perwakilan tiap kelas. Ya, Bapak sangat bangga sekali kepada kalian semua. Hari ini kita berkumpul, baik orang tua dari pihak komite, guru, siswa. Saya merasa kehadiran ibu-ibu, walaupun dihadiri oleh ibu-ibu saja dari orang tua, terima kasih kedatangan ke acara ini. Selanjutnya, hal ini yang perlu kita maknai selagi kita ada, selagi kita bernapas, mungkin hidup kita itu harus bermanfaat, terutama anak-anak tuh ya, karena ini generasi untuk ke depan. Bapak, Ibu, orang tua dan Bapak Komite, Bapak Ibu, di mana peraturan Menteri
Pendidikan dan Dasar Menengah Republik Indonesia, yaitu nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan nomor 12 2025, di mana di sana berbunyi bahwa di Peraturan Menteri nomor 13 yang isinya berkaitan dengan kurikulum yang meliputi kurikulum 13 ya, pernah kita alami, terus sekarang yaitu kurikulum merdeka ya. Nah itu maka ibu harus tahu sebagai orang tua. Nah di situ kurikulum berfungsi tetap. Ada yang mengatakan bahwa menteri diganti, kurikulumnya juga tidak sama sekali. Ya, ini saya akan sampaikan, tekankan. Jadi tidak diganti kurikulumnya, tetap di sekolah SD 2 Margo memakai kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah itu kalau nama istilah lainnya deep learning, kalau nggak salah deep learning. Nah itulah istilah lainnya. Nah itu nama istilah, tapi kita harus tahu isinya. Nah itu di dalam kurikulum mereka. Nah, pemerintah supaya meningkatkan pendidikannya yang harus mutu lulusan sekolah para siswa setelah lulus itu harus berhasil dengan kehidupan yang nyata nanti di masyarakat, yang mana kurikulum itu menerangkan segala aspek ya Pak Bu. Nah itu kurikulum yang sekarang yaitu mereka, tapi dengan pendekatan lagi, pendekatan pembelajaran mendalam. Itulah ya, nanti saya akan menjabarkan lagi di sesi yang berikutnya. Dari sambutan saya ditekankan kepada orang tua bahwa pendidikan itu tidak saja di sekolah ya Bu, mengapa di lingkungan keluarga juga harus siapa yang membimbing keluarga itu orang tua sebagai garda terdepan di orang tua di keluarga. Nah itulah ya titip kepada ibu orang tua. Hal ini anak yang disekolahkan juga tanggung jawabnya adalah guru. Guru itu sebagai tadi saya bilang pembimbing, mengarahkan. Juga guru harus memfasilitator anak didiknya atau peserta didiknya. Nah, nanti pemaparan berikut yang lebih jelas ada dari pihak guru atau dari saya. Ya, dicukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dipimpin oleh Bapak Komite. Kepada beliau aku dan Pak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur hamdan adil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana alhamdu wa
walakal syukru walakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika karimati bi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadhihi bil karimati. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an thayyiban halalan ila ta'im wa rizqina ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasallu al-Fatihah. Wabillahi taufiq. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita ke pemateri. Pemateri yang pertama yaitu Pak Helmi dan SPG. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan tentang mengenal pembelajaran mendalam. Dari tadi sudah dibahas oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa saat ini sedang keluar-keluarnya apa itu pembelajaran mendalam. Tadi disebutkan dalam peraturan 13 tahun 2025 bahwa pembelajaran mendalam ini merupakan pembelajaran yang sedang dikembangkan dan diharuskan di tingkat SD seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, tadi pembelajaran mendalam Kang Inten ya, boleh satu itu bahasanya, sambil satu ya. Pembelajaran mendalam itu sebenarnya intinya ada 4 yang harus kita cari. Yang pertama itu profil lulusan, yang kedua prinsip pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat kerangka pembelajaran. Lingkup semua di sini bukan hanya pembelajaran mendalam itu bukan hanya dilakukan kepada guru, tapi juga siswa mengerti dan orang tua juga mengetahui dan membantu pembelajarannya di rumah seperti itu. Yang pertama adalah profil lulusan. Nah, profil lulusan ini merupakan target kita atau guru-guru mengajar kepada siswa sehingga siswa akan memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Nah, aku dapat didengarkan. Nah, dimaksudkan di sini mungkin sudah jelas ini ya, bahwa kita sebagai warga negara, baik itu sebagai pendidik dan peserta didik, kita harus beriman dan bertakwa. Jadi diharapkan kalian nanti lulus itu membawa keimanan dan ketakwaan yang dicontohkan. Contohnya mungkin kalian kalau alhamdulillah mungkin di sini beragama Islam semua, jadi minimalnya mungkin menjaga sholat, menjaga kebersihan, dan yang paling mudah adalah memberikan salam. Ya, asal memberikan salam kepada orang tua, asal kita. Terus yang kedua, penanganan krisis ibu. Maksudnya penanganan krisis kecil. Jadi anak itu tidak semata-mata menerima informasi oh iya, oh muhun. Tidak bukan dipikiran lagi sama anak teh. Bentar, tadi teh pikiran itu bahaya enggak? Ya, logis tiba-tiba harus belajar bohong tanpa ada tujuan, maka terang ibunya bakal tahu tujuan anak. Jadi anak itu sampai harus bisa berpikir krisis. Jadi anak ketika ada yang diinstruksikan, kalian kaji ulang lagi bagaimana penerapannya, apakah itu aman, apakah itu baik ke depannya, sampai seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kreativitas. Yang dimaksud kreativitas di sini bukan hanya tentang seni budaya, tapi juga tentang mengungkapkan pendapat Bapak.
Jadi barangkali atau anak-anakku, kalian itu menyampaikan pendapat baik orang guru, baik orang tua. Oh bapak, pembelajaran hari ini itu bagaimana ya kalau kita di luar? Ibu misalkan anak-anak ibu, mama, anak bapak pembelajaran di sekolah teh paling ayat tugas anu, abi tapi hayang pesan anu, kumaha saya ibu, pak, ayat teh pesan di dia sampai ke situ. Jadi punya kreativitas sendiri. Ya, dengan dalih bahwa kreativitas itu dibangun atas kebiasaan dan pengetahuannya. Jadi mungkin ada kreativitas tanpa ada pengetahuan. Nah, yang ketiga profilnya, yang keempat mama, yang keempat profilnya adalah kolaborasi. Kolaborasi di sini seperti yang sangat dilakukan tidak hanya kepada guru dan murid, tetapi juga kepada orang tua. Anak-anak juga sama. Anak itu nanti kalau ada tugas, misalkan ada tugas praktek apa, nanti anak-anak bisa berkolaborasi dengan orang-orang sekitar yang punya kemampuan tertentu. Contohnya ada wawancara, dia yang ngomong, nanti dia video mah ayam teh, ayam musuh ngelap karet, orang karet harus kumaha cara ngelap karet teh, bagaimana tujuannya sampai pendapat kepada pendapatan yang dapat seperti itu. Jadi kolaborasi bukan hanya kepada guru, jadi orang kali itu mendapat pengetahuan bukan hanya dari guru tapi juga dari orang-orang sekitar atau yang diajak berkolaborasi. Dilanjut kepada kemandirian. Kemandirian di sini ya berarti cuma bisa pakai baju sendiri atau makan sendiri, tetapi juga kepada penyelesaian masalah sendiri. Dalam artian ini, barangkali ibu pasti pernah ngeluh atau pernah ngeluh. Diharapkan dengan kopi seperti ini, barangkali ibu mengeluh tentang masalahnya, kemudian dia mencari sendiri solusi. Terus dia ngomong Pak, abi teh mau ngiringkan nikahan ieu. Tapi panggil abi kewe nyusul bios, tapi mau sekolah keneh biasa. Berarti orang kali itu harus mandiri, harus ayah dia gitu. Dan terkait ditunjuk baik, terkait berdatang jadi boleh saja, tapi dengan atas dasar kolaborasi dan komunikasi. Nanti ada komunikasinya. Kesehatan, nah ini yang paling penting. Kalau menurut saya, maksudnya kesehatan itu ini. Jadi anak itu sudah mengerti apa itu kekurangan dirinya, apa itu kelebihan dirinya dalam hal kesehatan dari fisik maupun psikisnya. Contoh, kami mah sok beli rambut, ini mah sederhana punya beli rambut karena teh. Karena itu jadi pemberontakan teh nahan. Nah berarti orang lain itu sendiri harus pernah kesehatan diri sendiri. Abi belum makan sekarang, ya. Belum makan, tapi mau makan es dulu bagi-bagi, mau makan pedas dulu, berarti dia sudah mengerti bahwa kesehatan itu penting, makanan itu berpengaruh kepada kesehatan saya. Yang terakhir adalah komunikasi. Nah untuk komunikasi memang di jenjang SD agak sedikit sulit karena kebanyakan murangkali atau peserta didik itu masih susah mengatakan. Nah, pada anak-anakku ya diharapkan kalian mengungkapkan pendapatannya terkait dengan menteri atau mandi aja. Akan jelas apa yang penting kalian mencoba dulu, Pak. Ayo dia, Pak, di dalam pelajaran buka pertanyaan yang menjawab apa yang diketahui seperti itu. Nah, yang kedua yaitu prinsip pembelajaran. Nah sebelum yang kedua masih fokus Bapak Ibu? Masih fokus? Oh tentu satu. Akhirnya kurang SD juga sadayana supaya memfokuskan lagi semuanya dimaukan untuk berdiri. Yuk. Nanti ada modelnya. Harus tepat. Jadi gini modelnya. Ada 3 kata yang akan saya sampaikan.
botak, batu, babi. Semuanya harus dipakaikan. Ayo botak mau masuk botak apa? Berarti harus memegang kepala. Kalau batu, tenggorokan atau mulut, nanti ditutup mulutnya. Kalau botak pegang kepala, kalau batu pegang mulut, kalau batik berarti pegang baju. Tapi harus cepat ya, cepat, siap. Percobaan pertama dulu, siap. Batu, batik, botak, batik, batik. Nah, pertanyaan gitu ya. Siap, fokus. Biar fokus lagi nanti membahasnya. Ya, lanjut lagi. Siap. Anak siap. Batu, batik, botak, batu, batik, 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 batu, botak, batu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ini fokus ya. Kayak ini sebelum duduk kayak gini. Siap, masih kalian di rumah. Siap, ulang lagi. Batu ke mana batu? Dulu. Batik ke mana batik? Batu. Botak ke mana botak? Siap. Botak, batu, batik, botak, batu, botak, batu, batik, batik, batu, botak. Nah, tepuk tangan lagi. Tangan ini katanya. Ya, botak sama batik. Yang botak, kali batu atau batik gitu. Nah, lanjut para prinsip pembelajaran. Jadi pembelajaran saat ini diharapkan memiliki 3 prinsip, ya. Prinsipnya itu berkesadaran. Berkesadaran di sini bukan berarti dituntut untuk bisa, tapi kepada diri sendiri dulu. Contohnya, oh iya, abi teh, koyo belajar matematika teh, ketika kau naon, ya, abi nggak bisa apa, abi nggak bisa tambahan, belajar usaha kalian. Ya, berarti terang kekurangan diri kan kita kemana? Kita makna dia belajar kurang kali antara catatan berarti langsung mengiakan dirinya sendiri. Oh, usaha tertentu abi aku belajar perkalian dan lainnya usaha tertentu akhirnya mereka mau belajar lebih berkesadaran. Nah, berkesadaran sendiri di sini bukan hanya dituntut dari diri sendiri, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan orang tua dituntut. Minimalnya berkesadaran itu datang ke sekolah dengan pakaian rapi dulu, ya seperti itu. Jadi ketika sekolah teh, orang teh harus nyaman lah sekolah teh, diri teh. Nah akhirnya orang teh mungkin teh mulai terbiasa. Oh nya, ayo kita sekolah mah kudu rapi, seperti itu. Yang kedua tentang bermakna. Yang maksud bermakna di sini lanjutan dari kesadaran tadi. Ohnya bisa kalian teh kamu metang. Ohnya kalian teh bisa dipakai kamu untuk belanjaan. Naon manfaatnya sih tentang perkalian teh? Nah, seperti itu ibu bapak. Perkalian ayeuna, perkalian tidak kami apa perkalian teh emang kami apa? Sementara sabar perkalian apa yang bisa, sabar yang bisa menjadi soal, yang lebih. Tapi tenang naon ibu jadi berawal. Tapi kita kali belanjaan teh, oh ternyata apabila kalian teh pas menikah teh bisa ini teh bisa berem kayak warung ibu mina makanan bisa, oh bisa ini akhirnya kalian teh seperti itu. Jadi langsung kepada apa yang bisa dilakukan anak tentang pembelajaran itu. Yang ketiga adalah menggembirakan. Nah, yang masuk menggembirakan di sini. Jadi ibu, bapak, murah kali teh bukan hanya belajar di sekolah. Di sekolah boleh menggembirakan oleh gurunya, oleh guru kelasnya, oleh guru bilangnya. Tapi juga murah kali itu ada rasa penasaran di rumahnya. Ya, sehingga oh kan HP tadi kita tugas namanya dibilang iya, Google teh tak murah kali teh bilangnya tadi kan Google kali itu kayak kita hiburan baik. Memang bisa baik ya tugas soal bapak lagi. Oh, biar menyenangkan di sekolah misalkan kalian coba nonton video berita tentang
kalian tidak entah bola kalian sahabat kalian besar ya menggembirakan di sana. Mulailah kalian belajar oh kieu cara ngarampung berita teh, oh kieu akhirnya kalian suka dan langsung dilanjut di rumah juga bisa seperti itu. Dilanjut kepada poin yang ketiga, yaitu pengalaman pembelajaran. Nah, masih nyambung ya yang tadi. Kakumpul mah, Pak, kurang teh kalimatnya masih nyanyi lah kesempatan teh. Masih dalam tahapan menghafal, masih kayaknya harapan hafalkeun perkalian anu, harapan hafalkeun perkalian 5. Terus perkalian 7. Nah, ayo masih lebih memahami tadi bahwasanya apa yang hafal itu kurang lebih paham. Oh, perkalian teh bukan cuma 2 kali 3 sama dengan 6, tapi hasilnya teh kurang. Oh, ternyata 2 kali 3 teh 2, pertambahan berulang ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya teh genep. Jadi kan sama-sama mendapatkan. Naon fungsina itu Bapak? Fungsina barangkali teh iya. Jadi dari mana informasi teh untuk menuju cenah paling besok bawa saku. Nah, pakai saku pasti ada pertanyaan. Bagaimana? Nah, barangkali teh saya tidak ingat yang memahami teh sama tadi perkalian sama. Nah, itu 2 kali itu jadi genep. Oh, ternyata ditambah-tambahkeun gitu. Kemudian pengaplikasiannya. Pengaplikasian ini bukan berarti melakukan hitung di rumah tapi menerapkan kehidupan sehari-hari. Contoh tadi, Abi baru geser, tentang masing-masing matematika. Abi baru geser pulpen 2000-an, baru geser teknik masih lalu 2000 satu bijinya. Abi misalnya 5, berarti harus satu langkah. Kita biasanya kan 2 kali teh, ya ulangan 80 kali 5 ayat ya dia meser pulpen 5 siji maksudnya dari kesalahan ayat sehari-hari anak-anak masih kayak apa sabarannya ya berarti udah dulu bisa ulang kali teh sampai ke tahap aplikasinya sederhana ya untuk yang orang lebih terus yang ketiga adalah merefleksi tadi tentang mengkaji ulang apakah benar ya teh 2 kali itu teh benar. Oh diteliti teh oh benar ini 2 kali itu teh benar tambah 2 seperti itu. Nah terakhir tentang kerangka pembelajaran, yaitu yang pertama praktik pedagogis. Ibu bapak untuk praktik pedagogis kita ilmu khusus para guru. Jadi guru praktekkan di kelasnya apakah pada berkelompok, apakah pada praktek rumah, itu mah terkait dengan strategi model pembelajaran segala lebih atau mampu. Yang kelima praktik pedagogis dengan pembelajaran itu harus merancang dan merancang. Yang kedua kemitraan. Jadi terpaling ibu panggil bapak disuruh kebangsaan kemitraan misalkan ini mau menampilkan kreasi seni di sekolah tidak, tapi ada misalkan oh ayahnya di dia sok nyanyi, ayahnya di dia sok nari, diajar sekolah teh yuk baru 9 kali latihan. Nah kita seperti saya hari ibu bapak orang kali teh ayahnya teh belajar online, ayahnya belajar misalnya teh komputer atau TKA atau tugas akhir ayahnya kan ayah online ibu bapak yang ayahnya lah ayahnya orang kali sampai sekian ini pasien apa boleh di pasien apa tapi kontrol minimal orang kali biasa ngerti. Nah itu jadi diajaran dia. Nah, terus lingkungan belajar. Kalau lingkungan belajar memang ini terkait dengan prasarana dan
gitu. Seorang pakai psikologis nak pilih, barangkali teh nguyung wae, mungkin ada guru ya. Tapi ibu, barangkali teh di kamar teh nguyung wae, kunaon di bumina teh, tak, eta teh kuingkeun ka ditaros, oh udah salima teh kamar teh kunaon, iya teh pernah teu aya mana teh kisah atos guru, sesuatu ibu teh, ada anak kisah teh kasakola, teh termasuk dalam lingkungan belajar, jadi harus berangkat benar-benar. Yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Dasar tos ayeuna ibu nganggo kieu. Matakna ayeuna bukan berarti harus bicara sama nama bukan berarti harus nyata. Oke, dalam arti orang kali kita akan kepada teknologi baik itu digital, baik itu non digital, ya. Tapi harus ada pengawasan. Kami dari pihak sekolah mungkin minta bantuan ibu dan bapak di rumahnya, silakan kalau mau kasih HP boleh. Kalau saya, tapi harus diawasi, buat dibikinkan barangkali teh di sana ukur muka HP teh dengan YouTube baik. Tapi kalau YouTube oh kalau pembelajaran kayak gini kayak tugas, sama kayak tugas teh tentang mencakop misalkan, soal itu pelajaran itu tadi lima tahun. Belajarnya pas itu. Nah, kembali lagi saya ulas lagi dari semua ini saya mencoba merangkumnya Pak. Jadi banyak hal yang mungkin harus dilakukan. Ibu bapak pengen sieun nama Pak ieu teh kumaha kita sebagai orang tua barangkali adalah benar atau kita sebagai guru. Yang pertama mungkin bukan hanya itu, tapi yang pertama pastinya kita harus berkesadaran dulu ibu. Nanti kita berkolaborasi, minta bantuannya, sadar bahwa barangkali berkali di bantuan dulu. Karena kan pembelajaran itu bukan hanya di dalam sekolah, tapi di luar sekolah. Terus yang kedua minta kolaborasinya bahwa ya ibu bapak orang lain teh panten sekolah teh kayak kesulitan teh kalau misalkan dia teh ibu orang lain teh jadi lain bayangkan ibu minta bantuannya mungkin yang di rumah nanti ketika itu minimalnya diingatkan ketika ada tugas syukur lamun didampingi aminan orang kali teh sadar dulu ayeuna kita bisa tos bisa mah kasih resep gitu. Nah, berkesadaran dulu, bermakna dulu dan menggembirakan. Memang bujang-bujang ibu, kami pribadi paling muda di rumah juga banyaklah kegiatan, tapi mintalah daingan sekolah pendidikan mah bukan satu hari ibu, pasti tidak bertahun-tahun kita pasti ibu ayat ingatan, ayat dikawal usaha masyarakat. Nah, minimalnya ada dalam 1 tahun sekali atau sebulan sekali yang kurang kali diawasi kurang kali baru dibentuk perlu ya kos lulus bikin ingat bisa kos lulus kan kos lulus kan tahu pernah ditanya-tanya aja gitu di kelas 1 bikin kelas teh. Jadi pembelajaran untuk orang tua ini kita berkolaborasi. Nah, begini kan ayeuna ibu praktek aku mampu Pak lagi di rumah tadi teh aku dina sadar dina bermakna langsung bermakna terakhir menggembirakan. Nah, kanggo yeuna aya tantangan teh kamari teh dan nanti ya Bu aku sadar aku sadar bermaknai menggembirakan. Aku sadar bermaknai menggembirakan. Aku sadar bermaknai. Aku sadar bermaknai. Aku sadar bermaknai menggembirakan. Biasa saya kan? Bapak ulangi. Aku sadar. Aku
sahabat kita kan sina sadar mulai gue ya barangkali sakinya terkait hoyong kondisi apalagi kalau kelas 5 atau kelas 6 ya belajar sendiri secara bahwasanya tidak bakal bisa mainnya hantu baik kayak kan itu apa saya gerak punya terus sampai memaknai orang belajar mempersiapkan untuk diri sendiri akhirnya resep terus bisa pasti bakal resep nah secara dasarnya seperti itu mungkin tentang pembelajaran mendalam banyak sekali yang harus dipraktekkan banyak sekali komponen-komponennya yang utamanya ada 4 kopi prinsip pembelajaran pengalaman belajar sampai kerangka pembelajaran. Nah dari semua ini akhirnya terbentuklah pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan ibu bapak pulang dari sini ya bisa minimal ya sadarlah oh iya ini itu anak saya ya yang harus saya bimbing jadi bukan hanya guru tapi saya juga di rumah harus bisa membimbing harus bisa membantu untuk perkembangan peserta didik atau anak-anak saya sendiri seperti itu. Nah untuk sesi sekian dari saya selaku pembelajaran mendalam ya ingat pula yang nama Dewa punya insting sadar si bermakna si menyempirakan kita dalam praktekkan itu dulu dalam kehidupan sehari-hari bersama anak-anak nanti kita kolaborasi ke depannya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan yaitu asesmen dalam pembelajaran ya. Ini merujuk pada sama yaitu boomingnya pembelajaran PM ya pembelajaran mendalam. Nah asesmen pada pembelajaran mendalam ya itu yang tadi mungkin dipaparkan pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam. Pertimbangan yaitu 3 pengalaman belajar PM yaitu yang pertama memahami yang tadi saya sampaikan terus mengaplikasikan dan merefleksi ya. Nah itu 3 mungkin pertimbangan di dalam pembelajaran mendalam. Di antaranya pertama memahami, selanjutnya mengaplikasikan dan merefleksikan. Sekian dari saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu adalah itu masuk karena dunia komputer atau pemrograman ya. Ini singkat-singkatnya saja belajar coding untuk tingkat dasar. Nah tujuannya setelah mengikuti sosialisasi ini Bapak Ibu diharapkan dapat mengenal apa itu coding. Yang kedua memahami konsep dasar coding. Yang ketiga mencoba aktivitas coding sederhana tanpa komputer yaitu unplugged. Yang kelima membuat pemrograman sederhana menggunakan framework visual seperti Scratch atau Blockly ya. Tapi ini ada dasar untuk mau sampai ke praktek gitu. Nah apa itu coding? Coding adalah cara memberi instruksi kepada komputer supaya menjalankan tugas tertentu. Nah coding disebut juga pemrograman. Contoh, jika tombol ditekan maka lampu menyala. Jadi ada proses di sananya. Jadi ketika kita menekan tombol on maka lampu itu akan menyala. Ketika kita menekan tombol off maka lampu itu akan mati. Nah itu ditiru gambaran anak coding itu juga gitu, tapi penerapannya kepada otak manusia gitu, tapi diibaratkan komputer seperti dia. Yang ketiga, kenapa kita perlu belajar coding? Yang pertama,
melatih logika dan berpikir kritis. Yang kedua, mengasah kreativitas. Saya pahami Bu, apa itu coding gitu. Atau ada yang menuliskan kecerdasan artifisial yaitu AI, ya AI sebutnya. Ini berkaitan juga. Nanti intinya, Ibu, saya yakin di sini Ibu sudah menggunakan fasilitas tersebut. Misalnya, ketika kita menginginkan barang di dalam internet atau di dalam aplikasi, misalnya dengan Shopee, klik tanpa kita berpergian kemanapun, barang tersebut akan datang dan kurir lalu kita bayar berapa jumlahnya pasti akan datang. Nah itu adalah perkembangan digitalisasi yang ada sekarang ini. Gitu. Jadi anak itu tadi sudah pahami, jadi bukan karena anak tidak boleh mengikuti era contoh mau pakai handphone dan sebagainya, tapi penerapan atau pemberian alat tersebut itu harus sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Juga anak diberikan handphone tapi istilahnya di luar daripada kebutuhannya, maka dari itu nantinya bisa. Materi selanjutnya yaitu tentang visi dan tujuan sekolah yang akan disampaikan oleh Pada SPKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih kepada pembicara yang memberikan kepada saya untuk menjelaskan hal yang perlu disampaikan pada Bapak, Ibu Guru, terutama kepada orang tua murid. Aku ya yang Bapak cintai, lihatannya apa yang Bapak ini akan berkaitan yang akan dipaparkan oleh Bapak, kaitan guru sama siswa, orang tua, guru atau kepala sekolah. Nah, berarti jangan ada putus di antara kita, ya. Selalu mendukung dan didukung gitu kalau kebaikan. Baik, visi mungkin bagi orang tua, visi itu, nah ini gambaran pandangan untuk ke depan, Bu, Pak. Mau kemana sekolah ini dibawa, ya pasti ada visi dan tujuan. Nah Ibu yang saya hormati, terutama Ibu orang tua yang sempadannya hadir, kalau kita Ibu mengharapkan ke sekolah agar apa Bu? Coba tanya, Ibu menyekolahkan anak agar apa? Karena ada tujuannya. Semata-mata disekolahkan pasti ada tujuan. Nah, tujuan itu yang harus ditempuh proses dan menghasilkan. Setelah menghasilkan, mungkin dievaluasi, ya. Dievaluasi, Bu, anak-anak Ibu itu sampai di mana pelajaran yang sudah diterima, ya. Visi yang berbunyi terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, cerdas, terampil, dan peduli lingkungan. Baik, saya bahas ini ya, pasti ada titik pusatnya kepada putra putri Ibu, atau kalau misalnya di sekolah ada peserta didik, ya. Anak harus tujuannya tercapai dengan melalui proses selama pembelajaran, baik pembelajaran di kelas maupun materi
konteksnya di luar kelas atau di lingkungan kita, di mana di lingkungan kita itu saya sudah membacanya, melihat atau merasakan selama ini. Kalau lihat di sini sebagian besar di kelas itu kurangan rimbun pohon banyak ya. Nah ini terutama kepada bapak ibu boleh pembelajaran di luar kelas ya. Konteksnya contoh, misalkan ibu bapak menerangkan salah satu pelajaran IPAS ya atau IPA ya yang berkaitan dengan tumbuhan, boleh anak dibawa bermain di luar kelas dengan konteks yang nyata. Misalkan contoh karet, getah karet, tahu ya Bu, karet pasti memiliki ekonomis yang sangat tinggi kalau menghasilkan. Misalnya mungkin bahan baku sebagai untuk pelengkap kendaraan yaitu bahannya. Nah, bisa di situ Bapak Ibu berkolaborasi dengan siswa dengan konteks yang nyata. Jangan cuma mengatakan pembelajaran ini karet itu pertumbuhannya setelah dari yang kecil tumbuh besar terus dihasilkan getahnya, tapi anak harus dengan nyata. Bapak Ibu mungkin karena lingkungan anak ada di lingkungan perkebunan atau kebun karet, Bapak pasti tahu bagaimana cara sedikitnya sebagian kecil atau sebagian besar ada yang bisa anaknya karena terbiasa oleh orang tuanya membawa anaknya ke kebun apel karet ya. Nah itu nyata. Nah jadi dulu berangkat jangan cuma ada bukan itu menghafal. Jadi konteks adalah nyata ya Bu. Menghasilkan itu gimana prosesnya harus nyata gitu. Baik, kembali lagi ke visi di mana tadi yang pertama beriman. Berarti kalau pembelajaran di sekolah, maaf Bapak Ibu, harus ada program pembiasaan. Contoh ya, seperti kalau mulai pembelajaran pasti apa dulu berkaitan berdoa, berarti masuk ke visi. Terus apa lagi? Ada program di sekolah apa tentang beriman, misalkan kaitan iman, berarti yang berkaitan ketakwaan ya. Contoh 1 minggu sekolah mengadakan sholat apa Bu? Duha atau sholat berjamaah. Nah, saya mengharapkan dari Bapak Ibu guru nanti ke depannya diprogramkan seperti itu. Kalau pulang bagaimana berdoa dulu bersama-sama. Kalau dimulai pembelajaran berdoa dulu. Terus dalam 1 minggu sekali ada kegiatan sholat duha, boleh ya kita kedepannya rencanakan, tapi harus pasti. Maaf ya Bu, saya pinginnya seperti itu nyata. Jadi bukan di bibir ngasih kepada sholat. Nah cobalah kalau nggak ada di sekolah kita ajak contoh untuk ke masjid bagaimana ya, terus juga boleh lah ke bawahnya, masjidnya ada di bawah, tapi kan sekolah belum punya tangga atau apa masjid-masjid yang ada di sekolah. Boleh nanti kita akan berhubungan dengan DKM yang terdekat ini. Nah itu ya yang
yang berkaitan dengan beriman. Nah, yang selanjutnya berkarakter. Guru pasti memberikan contoh-contoh secara lisan. Berkarakter itu seperti apa Bu? Pak? Karakter. Upami berapa Bu? Lampu, kebiasaan, tepan, apa? Itu makanya karakter itu kan apa Pak Komite? Sesuaikan, hah? Iya, kebiasaan. Ya, tapi mohon juga Bapak Ibu guru dikasih pecahan, tapi harus dengan berupa bukti nyata, praktek anak atau ke orang tua. Gimana kalau mau pamit sekolah, berarti harus pamitan. Jangan pernah kalian ke orang tua, Bu, Pak, saya mau berangkat ke sekolah, mohon doa restu. Bukan pasti orang akan mendoakan anaknya, apalagi seorang ibu yang melahirkannya. Insya Allah, bukan salah, ini pasti doa ibu akan diijabah oleh pasti. Ya, kita doakan hati-hati di jalan dengan teman, jangan selalu sibuk memfitnah atau kata-kata kamu harus baik, apalagi ke orang tua atau di sekolah, ke guru-gurunya. Nah itu karakter seseorang akan berbeda. Jadi ibu memahami anak beda-beda. Ayah yang ngobrol, ayah yang manja, itu diserahkan kepada ibu kalau di keluarga. Kalau di sekolah, tanggung jawabnya bapak sama ibu guru. Nah itu lanjut ke terampil. Nah ini bapak ibu guru yang harus dijelaskan atau diasah keterampilan baik dalam segi membaca dan terampil membaca tadinya diam waktu dikasih, jadi terbuka. Tadi sudah dipelajari oleh sudah disampaikan oleh Pak Yoni, yaitu mengembirakan. Jadi anak itu ini jangan monoton, dia cari apa penyebabnya. Nah itu mungkin ada masalah di keluarganya, lalu dibawa ke sekolah, dilampiaskan sekolah ke temannya sampai berkelahi. Nah itulah. Tapi saya percaya kalau Pak Ibu dulu terampil ini mohon dihias lagi, baik terampil dalam segi materi, kecakapan, bicara atau membaca. Nah ini Bapak mohon dalam mode aja. Jadi seolah Bapak harus pelajaran itu ada yang berbentuk proyek atau mungkin ada kolaborasi guru, di mana peran guru yaitu sebagai fasilitator, pengarahan, membimbing, anak sebagai subjek atau objek? Subjek ya. Nah ini yang tanggung jawabnya ini pasti bagi sekolah harus bertanggung jawab, bagi orang tua juga di rumah harus bertanggung jawab juga. Jadi Bu, jadi saling mendukung ya. Kalau ada sesuatu mau diinformasikan kepada gurunya ya, atau mungkin ada masalah coba ditanyakan sama Bapak Ibu guru. Kenapa ya saya ini perkembangannya tidak bisa sampai itu bilangan, tanyakan pada. Jadi
yang paling terdepan di sekolah adalah guru, karena di pundak guru itu tanggung jawabnya sangat berat. Nah itu yang Bapak Ibu guru, ke orang tua juga sama, kalau di rumah diarahkan kepada kegiatan, misalkan habis dari kegiatan sekolah ya ada kegiatan mengaji ya. Nah itu yang dilakukan oleh saya atau juga ibu orang tuanya atau bapak guru di sini ya. Lanjut, misi di sini, misi ada berapa, yaitu menanamkan nilai-nilai keimanan. Sama ya tadi yang tadi visi, jadi jalankan yaitu ke misi, menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan budi pekerti luhur. Nah ini dalam setiap kegiatan belajar ya. Terus menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan sesuai dengan potensi peserta didik. Nah ini masalah strategi, metode, ini bapak guru dan ibu guru bagiannya ya. Bagaimana memilih metode atau juga proyek-proyeknya apa, terus direncanakan modul di modul ajarnya ya. Yang selanjutnya mengembangkan kompetensi literasi. Literasi itu membaca, tapi membaca ya Bu, Pak, membaca ini literasi sangat luas, beda dengan membaca, sangat beda. Contoh literasi, ada sampah misalkan di lantai ya anak-anaknya, oh gimana kan sampah itu? Berarti kalau kelihatan, kalau siswa yang bertanggung jawab pasti akan mengambilnya, menyimpan pada tempatnya untuk sampah. Nah itu kalian harus peduli. Ulah sampai nyala tapi maca. Oh sampah teh kayak di lantai di ruang kelas mana? Berarti harus dibersihkan ya deh. Ya? Nah jadi jangan menunggu bapak ibu guru yang menyuruh terus. Nah kalian harus sadar ya. Tadi kan berkesadaran ya. Nah guru juga harus membimbingnya, mengarahkan, memberikan pencerahan bahwa sampah itu kotor. Kalau dari segi kesehatan ya, membawa kuman dan penyakit, nah, itu ya. Lanjut. Ke tujuan. Nah ini tujuan agar terciptanya peserta didik atau menghasilkan. Maaf ya kalau terciptanya beda dengan menghasilkan. Yang beriman tadi sudah disampaikan ya terdepan, yaitu berhalal mulia, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Terus yang kedua meningkatkan kualitas pembelajaran agar siswa. Nah, berarti itu ada kolaborasi, meningkatkan. Berarti guru harus meningkatkan mengenai pelajaran-pelajaran dan menggunakan pendekatan atau juga metode apa yang dipilih yang disesuaikan. Terus lagi membekali siswa dengan keterampilan dasar yang relevan. Dasar punya keterampilan dengan baris kalau yang disiplin tak termasuk salah satu kedisiplinan Bapak Ibu guru. Upami badai lembaga sekolah barangkalinya kayak baris di depan dulu, terus disiapkan belinya dari depan anak-anak seharusnya barislah. Nah kayak berarti ayah kedisiplinan ya. Terus
beri salam juga ya, kebiasaan. Kalau dia biasakan itu ya, biar anak terbiasa hal-hal yang kecil, walaupun di situ memang kecil tapi pengaruhnya sangat besar kepada anak. Itu salah satu yang sederhana ya. Nah, PR ini sangat penting karena instruksi atau peraturan Menteri Pendidikan tadi yang kita bacakan juga mengenai filosofis dari Ki Hajar Dewantara ya, Tutuli Handayani. Gimana Pak Tutuli Handayani itu? Membimbing apa Pak slogan Tutuli Handayani itu? Mendorong apa? Ya. Jadi inti nama guru teh kudu ngabimbing, kudu ngadorong, kudu memotivasi ya siswana. Nah, janten upami ningali judul saya yaitu kolaborasi guru dan siswa SD 2 Maroko dalam merancang aktivitas belajar bermakna. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hemi, bermakna ya. Ini ada kaitan juga guru, murid, orang tua sama, orang tua sebagai memberikan dukungan sekolah kita. Terus guru tanggung jawabnya tupoksi sebagai tadi sudah disebutkan di kelas atau di luar kelas juga guru tanggung jawabnya juga luas. Nah itu sehingga di pertanggungjawabannya tidak cuma ke anak tapi ke orang tua. Pasti orang tua akan minta pertanggungjawaban. Tidak kemungkinan kepasukan juga sebagai penanggung jawab keseluruhan di sekolah. Kalau saya pasti ke guru, kalau guru ke murid, tapi guru datanya paling terdepan. Nah ini ya, guru itu sangat mulia kalau kita sangat power. Pendidikan itu bukan akhir dari untuk mendapatkan kerja. Nah itu awas dulu ya. Ayah istilah kos SMA kerja seperti jadi ayah sepanjang hayat, jadi seumur hidup belajarnya. Nah walaupun saya juga sama masih belajar. Kayak ini Pak Teguh, Pak Dea, terus Pak Dede, Pak Ani, Pak Pipan. Pasti belajar terus, belajar. Nah, apalagi anak ini kan pada dasarnya fondasi Bu. Kalau bikin rumah berarti fondasinya dari PAUD, SD. Nah itu fondasinya. Setelah perguruan tinggi ini jadi dewasa mungkin ya. Dan kalau cita-citanya kan berbeda-beda pasti ya. Nah itu seperti itu. Ibu bapak yang saya hormati, dari judul ini saya karena judul yang tadi kolaborasi guru dan siswa, yang menjadi latar belakangnya adalah satu, pendidikan dasar berperan penting membentuk pengetahuan, keterampilan dan karakter. Yang kedua, sekarang kurikulumnya merdeka, menekankan pembelajaran bermakna dan berpusat pada siswa. Nah, ini yang ketiga, pembelajaran masih berpusat pada guru. Mohon Bapak Ibu dulu. Jadi anak itu pasti akan bosan. Upami guru nanti ayo ceramah, tapi konteksnya teh ternyata pembelajaran nanti
bilang Pak ini teh kelas teori tapi prakteknya tidak ada. Dan gitu ya. Sama kelas 1 juga. Seperti itu kita harus belajar dengan nyata sekarang mas. Sekarang itu. Yang selanjutnya kurang variasi aktivitas belajar kontekstual. Berarti kontekstual lingkungan kita, oh ini lingkungan kita itu banyak pohon-pohon, bisa sebagai sumber belajar. Ada pohon pisang, itu bisa pertumbuhannya misalkan di kebun kita ada pisang, coba daunnya berapa lebar, terus pertumbuhannya, pelepahnya tidak seperti batangnya seperti kayu pohon karet. Nah itu ada bedanya. Jadi anak langsung mengobservasi, melihat, mengamati langsung apa perbedaan pohon pisang dengan pohon karet. Pasti anak. Tapi di sini kan anak juga tahu kehidupan sehari-harinya pasti di lingkungan perkebunan. Tapi kita misalkan kontek-kontek ada yang nyata, ada apa yang itu. Latar belakang yang berikutnya adalah kolaborasi guru dan siswa belum optimal. Jadi antara guru dan siswa belum optimal. Ya, nah ini menjadi latar belakang saya mengambil program dulu ini. Lanjut, kita ke tujuan. Tujuan ini mengubah pola pembelajaran menjadi berpusat pada siswa. Ya, Bapak Ibu, jadi harus anak, jangan guru harus dibuatkan misalnya namanya, tapi siswa harus diberi stimulus, terus jawaban dengan pertanyaan yang dapat membangkitkan semangat dan motivasinya. Usahakan gitu ya. Di sekali-kali ada permainan dalam pembelajaran, boleh lah belajar sambil bermain, boleh gitu ya. Terus yang kedua, melibatkan guru dan siswa sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Nah, dari pembelajaran dari awal sampai akhir, guru itu harus melibatkan baik siswanya keseluruhan, jangan beri beda-beda, ya Pak. Langsung kita ini membangun budaya belajar aktif dan reflektif. Nah, budayanya apa di sini? Sama dari ini kebiasaan di sini mungkin boleh lah Pak Ibu Bapak kita membuat program, ada sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pelajaran, ya. Yang tadi saya diawali misalkan program ayat Pak Komite, nanti akan kegiatan seperti pulang sekolah, istilah nama bukan pulang, masuk sekolah, ada ramah tamah gimana, mengucapkan salam sambil bersalaman masuk sekolah, ya. Misalkan Bapak Guru, terus pulangnya gimana? Tadi yang saya sudah jelaskan, ya. Diusahakan kalau berdoa kita harus diusahakan kita ada di depan anak sambil. Jadi seperti itu Pak, harus nyata dari kebiasaannya, budaya di sini apa? Misalkan masyarakat kita kan bisa berikan salam, ya, setiap ketemu teman, ya ada ya, ketemu Bapak Ibu guru, ya, di mana saja kita berikan salam, ya, kayak misi-misi malam, ya, nah gitu ya. Lanjut. Nah ini mah kalau ini khususnya direncanakan aktivitas belajar bermakna. Tadi sudah di teorinya sama Pak Yoni sudah dibahas, gitu ya, sudah seperti contoh-contohnya sudah. Nah di SDN 2 waktu itu partisipasinya di siswa
siswa meningkat. Nah, jadi tujuannya harus meningkat dengan angka 70% sampai 80%. Terus hasil evaluasi belajar siswa naik, ya, naik, lebih baik naik ya daripada turun terus. Jadi peringkat kalian jangan menurun, kalau bisa bertahan, dipertahankan ya. Nah ini lanjut. Tujuan yang berikutnya yaitu kesesuaian hubungan. Guru berkomitmen terhadap inovasi pembelajaran. Nah ini pembaruan dalam belajar. Oh ya, di dalam belajar diberikanlah perubahan di kelas, gitu ya. Jadi supaya siswa lebih aktif belajarnya. Siswa memiliki semangat belajar tinggi. Ya tujuannya itu program. Nah ini program harus realistis ya. Jadi harus nyata. Umpamanya Bapak Ibu jelaskan tentang air, perlu nyata. Air, misalkan sifat-sifat air. Contoh, air. Dari hulu, dari dataran tinggi ke dataran rendah. Tapi itu jangan teori, dengan mulut bisa, tapi harus dipraktekkan juga. Contohnya di bawah di sini, oh ada selang ini, selang air. Kenapa ini mengalir? Nah itu, jadi anak tahu. Ya itu ya. Terus yang selanjutnya adalah dukungan dari saya sebagai kepala sekolah, yaitu dan rekan guru, ya. Nah itu tujuan lanjut ke. Nah ini udah ya, mengenai waktu udah. Lanjut ke hasil. Pasti hasil yang diharapkan satu untuk guru, yang kedua untuk siswa, nah yang ketiga untuk sekolah. Nah ini guru hasilnya yang diharapkan satu, mampu merancang pembelajaran interaktif dan kontekstual. Yang kedua, mengintegrasikan ide siswa ke dalam aktivitas belajar. Yang ketiga, lebih efektif strategi dalam mengajar. Nah ini semua ada di pihak guru, yaitu pasti guru pasti yang kalau bisa sekolah teh, yang bisa pinter, lama harus sekolah. Sah pernah tokohnya di sekolah teh yang benar lagi di sekolah guru yang paling terdepan. Saya juga sama dulu, cuma ditugaskan sebagai tugas tambahan ya, kan ibunya guru. Selanjutnya yaitu hasil yang diharapkan oleh siswa. Nah ini paling penting siswa, yaitu lebih aktif, kreatif ya. Anak-anakku jangan monoton. Nah ini ya. Terus terlibat. Gimana terlibatnya? Kalau misalkan ada kerja kelompok, kekompakan, terus keterlibatan, harus gotong royongan ya. Pasti ada dari ibu bapak guru, pasti ada tugas kelompok. Ayah kelompok kurang yang pintar, baik belum pintar. Tapi ini kita harus memberikan pendapat ya, ide, gagasan ya. Misalkan oleh bapak guru suruh silakan buat kelompok. Nah ini bapak guru kalau buat kelompok kurang pintar. Nah harus dikombinasikan ulang dari macam akhir dulu dicikir lagi itu dan seperti bapak ibu guru ya keren. Nah jadi di situ ya bapak ibu harus tahu latar belakang anak. Oh ini bukan dia di kelompok dan rupanya pembelajaran kelompok tugasnya ya. Jadi ada kolaborasi ya di antara teman-teman. Ulang kayak pintar apa ini pakai bakal biasanya pengalaman lebih mendalam melalui pengalaman nyata. Nah ini ya, jadi pengalaman anak pasti tahu. Contohnya pengalaman, oh anak tahu pernah ke laut, kenapa itu
laut itu bergelombang ya. Pasti nanyakan karena pengalaman anak. Kalau orang tuanya dibawa ke piknik terus mengamati keindahan pantai. Nanti ketika ada pelajaran Bapak Ibu guru tentang laut, nah itu harus tahu wawasan ibu menerangkan anak. Pasti ada pertanyaan, Bu, Pak, kenapa dan saya laut teh bergelombang? Nah, itu ya. Disitulah guru harus bisa mengarahkan, memberikan penjelasan, ya itu ya. Terus meningkatkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama. Ini sebenarnya masuk pada tadi kerja kelompok. Terus ada pemecahan masalah. Motivasi belajar yang percaya diri meningkat. Jadi kalian harus meningkat ya motivasinya. Bapak mati semangat. Nah, boleh Pak yang ceria belajar di kelas atau di luar, boleh kalian mengadu ya ke Bapak Ibu guru atau Pak, Bu, bagaimana kalau belajar di luar bersama Bapak? Boleh. Kontennya ya sebagai sumber belajar ya, boleh. Kita fasilitasi siswanya, Bu, Pak. Nah ini hasil yang diharapkan oleh bagi sekolah satu, yaitu terbentuknya budaya belajar aktif. Nah ini aktif, jadi siswa aktif, kolaboratif dan berpusat pada siswa. Yang kedua, menjadi praktik baik pembelajaran bermakna. Tadi yang berhubungan dengan pembelajaran mendalam, jadi harus bermakna ya, bermakna. Yang selanjutnya, mutu pendidikan meningkat dan citra positif setelah terbentuk, yaitu karena saya sedang diklat PM pembelajaran mendalam, ini ada berhubungan dengan tugas on job the training ya. Nah, makanya ini dibuat program ini. Nah ini hasil yang diharapkan bagi diklat PM, yaitu tugas salah satunya tugas adalah on job the training, yaitu menghasilkan satu atau dua rancangan aktivitas belajar kolaboratif. Nah, bagi yang PM, tolong ya Pak ini sama Pak Dede, jadi membuat rancangan ya, membuat modul ajar ya. Seharusnya nanti saya akan mengonek ke Bapak Ibu semua bagaimana pembelajaran di kelas ya, satu persatu kalau ada semuanya, berarti dari kelas 1 sampai 6. Jadi akan dievaluasi, diobservasi Bapak Ibu bagaimana setelah mengajar di kelas atau baik di ruangan. Terus nanti harus ada hasilnya, hasil ada refleksi pembelajaran ya. Nanti direfleksi baik oleh Bapak Ibu guru dan saya juga ya, akan terlibat tentunya. Terus yang ketiga, kualitas pembelajaran meningkat sesuai indikator. Nah itulah program sama visi misi tujuan sekolah ini. Nah ini program saya OJT on the job training, yaitu saya akan ulang lagi kolaborasi guru, misalnya berkolaborasi guru dan siswa SDN 2 Maroko dalam merancang aktivitas belajar bermakna. Ini ada kaitan dengan visi-misi. Ini salah satu ya. Nah ini mungkin dari awal tadi pembahasan itu setelah pulang untuk orang tua umumnya dimohon pasti ada istilah tidak mengerti. Nah, ini pasti ini kebanyakannya ditujukan kepada guru. Nah, titik pusatnya adalah siswa. Jadi mencetak lulusan. Tadi sudah oleh Pak Emi lulusan, dimensi lulusan, profil lulusan ya, yang 8. Nah itu. Jadi
setelah anak tamat dari sekolah SD 2 Maroko ini, mudah-mudahan lulusannya tadi sudah dibacakan oleh Pak ini, yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, itu paling pertama. Bu, Pak, sekali lagi ibu upami barangkali gugah di pagi hari, bangun gugahnya bahasa sederhana, bangun pagi hari, tapi harus ada kewajiban yaitu melaksanakan sholat subuh. Kebiasaan anak pasti tidur ya. Nah ini bayangnya ibu, bayangnya di bumi, di rumah, kita mau makan kan ibu. Bayangkan hari bulan kewajiban seorang muslim, ibu kan dunia akhirat kan dipertanggungjawabkan. Selama bersama anak pasti yang jadi utama adalah kepala keluarga, terus ibu juga terlibat. Nah ini mau kemana anak pun tidak punya ingin memakan sebenarnya ada bicara mama namanya kali kayak ngapain nanti kurang ada program bu, walaupun bagaimana sesama orang pintar, cuma kita sebagai orang tua mendengarkan, memimpin, terus tadi bu bertanda tadi bolehnya wayahnya upamanya orang kali ngomong kasarnya terus main makos mesinnya ada nah bu jepret tapi banyak asal jepret bu wayah tentang wayah. Nah sebenarnya mau usah jaya si makomite. Nah ini ya tahu lah pasti itu mah terserah bapak ibu ya di rumah. Nah jadi pengen bayangnya waktu menerima wakos kewajiban di atas salahnya kami dan tadi mulai gubrak terus di keluarga jalan ngomongnya di rumah kita teh di mamanya yang kayak nawanya namanya namanya sama kewajiban orang tua bapak sama ibunya gitu ya. Walaupun bagaimana juga sekolah juga sama tanggung jawabnya adalah guru kepala sekolah terima. Nah ini saya juga mengharapkan kepada bapak ibu SD 2 Maroko ini tetap maju di segala bidang gitu, terutama akademiknya, non akademik. Mengharapkan tidak ada dukungan dari guru saya juga atau masukan dari guru pilih apa kita sekolah ini SD 2 Maroko ini depannya. Walaupun di sini bu banyak pendatang. Nah ini kan potensi anak yang kedepannya masih saya menginginkan untuk bahasa sekitar kurang biru dari guru udah naik ada saya sekolah PMI 40 ngajar dia cimpurin lah tapi IDT pasti 40 PMI dia bakal pensiun sama oke bapak dia pensiun. Nah ini kan generasi anak penerusnya wayahnya sekolah kita ini bagaimanapun ya kalian harus berhasil ya menggembirakan kepada orang tua berbakti ya, apalagi kalian masih muda bersemangat ya, semangat tertinggi. Nah ini ya silakan ya nanti ke orang tua kalau kalian telah mengijakan senang
berusaha untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP. Silakan nanti mau bermusyawarah di keluarga mau ke sekolah mana, silakan. Tetap orang tua ya. Guru tidak memaksakan sekolah mana, ada di orang tua. Saya kembalikan ke orang tua juga. Nanti setelah kelas 6 lulusan dikembalikan ya hasil, ini hasil anak-anak kita itu ya selama di SD 2 Maroko selama 6 tahun ya. Nah ini keberhasilan jangan disia-siakan ya, harus terus dikecut oleh orang tua di sekolah, oleh bapak ibu pas sekolah, agar kita tercapai meraih cita-cita ya. Nah, Ibu pada hari ini dari pemaparan Bapak Ibu sosialisasi pembelajaran mendalam dan coding serta KA kreativitas artifisial dan kecerdasan. Nah ini program pemerintah di tahun 2005-2006 yaitu untuk SD, untuk coding yaitu dari kelas 5 setelahnya. Jadi berangsur nanti berkelanjutan di SMP ya. Dalam andil ibu sebagai orang tua, saya terima kasih kehadirannya walaupun jamuan ini alat-alatnya ini dari Bapak Teguh. Terima kasih banyak Pak Teguh ya. Tapi nanti insya Allah kita diganti segalanya mungkin di dalam pemaparan ini bermanfaat juga bagi orang tua, bagi sekolah dan bagi guru, paling utama bagi siswa ya. Dan alhamdulillah PMI visi misi tujuan yang kita rancang memperhatikan rumusan yaitu satu kekuatan yang ada, yang kedua peluang atau potensi yang ada sehingga menghasilkan ide atau gagasan di mana lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, tadi kan peduli lingkungan yang lain. Nah, saya tetapkan jadi lingkungan kita itu sekolah sebagai sumber belajar ya. Nah, dengan kolaborasi guru dan siswa lebih meningkat untuk pendidikan agar tercapai di SD 2 Maroko ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.